Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tampi Lovers. Jumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Silahkan. Divisi welter UFC terasa lebih hidup dari sebelumnya, dipenuhi petarung momentum, knockout segar, dan urusan lama yang belum selesai. Namun anehnya, di puncak klasemen justru suasananya tenang. Islam Makhachev tidak terburu-buru dan sama sekali tidak membeli narasi kebisingan yang biasanya menentukan siapa yang berikutnya. Setelah merebut gelar keduanya pada bulan November, sang juara justru memperlambat laju pembicaraan. Alih-alih terpancing tuntutan publik, Makhachev memilih menahan tempo, sebuah sikap yang membuat banyak penantang gelisah karena harus kembali menunggu giliran. Ketegangan yang muncul bukan hanya soal siapa yang akan dihadapi Islam Makhachev, tetapi juga soal siapa saja yang ia singkirkan dari radar. Ketika fans sibuk memperdebatkan nama seperti Michael Morales dan Shavkat Rakhmonov, petarung Dagestan itu justru berkali-kali menyorot satu figur lama yang menurutnya masih paling berbahaya. Di kelas 170 pon, Islam Makhachev percaya ancaman terbesar bukanlah momentum, melainkan pengalaman. Baginya, pengalaman adalah senjata yang sering diremehkan, tetapi justru paling menentukan saat pertarungan masuk ke fase paling melelahkan. Pandangan itu ia jelaskan dalam sebuah wawancara berbahasa Rusia bersama Usha Taika. Makhachev menegaskan bahwa Kamaru Usman bukan pilihan nostalgia atau pertarungan demi nama besar semata. Ia melihat Usman sebagai masalah nyata yang belum terpecahkan. Menurut Makhachev, Usman adalah petarung yang tahu cara mematikan harapan lawan. Ia menyinggung laga terakhir Usman saat mengalahkan Joaquin Buckley, yang sebelumnya dipandang sebagai penantang penuh potensi. Namun semua ekspektasi itu lenyap begitu Usman mengendalikan pertarungan. Pernyataan tersebut menggambarkan cara Makhachev memandang divisi welter. Prospek bisa naik dengan cepat, dielu-elukan dalam waktu singkat, lalu menghilang ketika berhadapan dengan petarung yang paham cara mengontrol kekacauan. Dalam pikirannya, Usman adalah filter alami bagi hype semacam itu. Ia bahkan menyamakan situasi tersebut dengan para petarung muda lain di divisi. Menurut Makhachev, pengalaman Usman masih terlalu berat untuk mereka. Ia menilai kondisi fisik mantan juara itu masih cukup baik untuk mendominasi dengan cara lama yang kejam dan efisien. Pendekatan ini pula yang membuat nama Shavkat Rakhmonov belum menggugah minatnya. Meski Rakhmonov dikenal tak terkalahkan dan memiliki reputasi menakutkan, Makhachev tidak percaya bahwa status tersebut otomatis layak mendapat jalan pintas. Bagi sang juara, aktivitas adalah kunci. Ia menilai ketidakhadiran Rakhmonov selama lebih dari 1 tahun membuatnya perlu membuktikan diri kembali. Dalam pandangannya, tidak ada tembakan langsung ke sabuk tanpa kemenangan baru. Sikap itu terdengar dingin, tetapi konsisten. Islam Makhachev tidak menyusun prioritas berdasarkan hype atau catatan penyelesaian cepat. Ia menilai lawan dari kemampuan bertahan di air dalam, mengelola tekanan, dan membuat lebih sedikit kesalahan darinya. Inilah alasan mengapa laju panas Michael Morales belum memengaruhi keputusannya. Antisipasi publik mungkin besar, tetapi bagi Makhachev, itu belum cukup untuk mengubah peta yang sudah ia gambar sendiri. Tanpa peduli reaksi penggemar, Islam Makhachev sedang membentuk divisi welter sesuai citranya. Lambat, mencekik, dan tidak peduli urgensi. Pesannya jelas, pengalaman mengalahkan hype, dan sampai ada yang membuktikan sebaliknya. Kamaru Usman tetap menjadi ancaman paling serius di matanya. Kesabaran itu juga tercermin dari jadwalnya. Makhachev mengonfirmasi bahwa ia menolak kesempatan menjadi tajuk utama UFC 324. Ia ditawari bertarung pada bulan Januari, tetapi menolak karena waktu persiapan dianggap tidak masuk akal. Ia memilih kembali setelah Ramadan, kemungkinan antara bulan April hingga Juni, sepenuhnya dengan syaratnya sendiri, bukan mengikuti jam UFC. Manila Brotherhood.